Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3. Saya Putri Rizky Alamkasti. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang materi kami yang berjudul Motivasi dan Dorongan Islam untuk Memahami dan Mempelajari Ilmu Pengetahuan. Pertama-tama, saya di sini akan menjelaskan apa yang dimaksud dengan motivasi. Motivasi sendiri ialah keadaan yang terdapat dalam diri seseorang yang mendorongnya untuk melakukan sesuatu tertentu guna mencapai suatu tujuan. Dengan begitu, motivasi merupakan kondisi fisiologis dan psikologis seseorang untuk melakukan sesuatu demi mencapai suatu tujuan, sehingga akan terkait dengan persoalan gejala kejiwaan, perasaan, dan juga emosi. Untuk bertindak melakukan sesuatu yang didorong karena adanya tujuan, kebutuhan, dan keinginan. Di sini saya juga akan menambahkan agama Islam adalah agama yang sangat memperhatikan ilmu pengetahuan. Ia mendorong umatnya agar terus menuntut ilmu, menggunakan akal pikiran, menggali dan menganalisa setiap aspek ilmu pengetahuan dalam segala lapangan kehidupan. Ilmu pengetahuan juga suatu kekuatan yang besar. Dengan ilmu pengetahuan, manusia dapat mengembangkan kehidupannya bukan hanya terbatas pada dirinya, tapi pada tempat generasi zamannya. Dengan ilmu pengetahuan, manusia dapat menelusuri masa lalu, mencoba menguak masa yang akan datang berdasarkan pengalaman yang sekarang. Dengan ilmu ini, Allah memuliakan dan meninggikan derajat manusia. Ilmu juga termasuk salah satu mukjizat ciptaan Allah. Nabi bersabda, "Perkara mencari ilmu merupakan kewajiban bagi setiap umat muslim, baik laki-laki maupun perempuan." Dimanapun ilmu berada, maka umat Muslim diperintahkan untuk selalu mencarinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tegar. Saya dari kelompok 3 akan meneruskan penjelasan dari Rizky Putri Alamkasti. C. Motivasi mempelajari ilmu pengetahuan. Mempelajari ilmu merupakan perintah agama. Bahkan agama itu sendiri adalah ilmu pengetahuan. Mustahil orang yang beragama tidak berpengetahuan, tapi orang yang berpengetahuan masih mungkin tidak beragama. Oleh karena itu, tidak ada satu agama pun di dunia ini yang tidak menganjurkan pemeluknya untuk berpengetahuan, termasuk Islam. Sangat menganjurkan bagi para pemeluknya untuk mencari dan mengali serta mengembangkan ilmu pengetahuan. Islam menghargai ilmu dan mendorong pengikutnya untuk merangkul sebanyak mungkin. Islam menghargai semua tenaga pendorong kehidupan dan menuntut jiwa kepada semua pemberian dan ayat Allah. Rasulullah mendorong umatnya untuk menuntut ilmu serta mengangkat derajat ilmuwan. Allah memuliakan manusia dengan akal dan kemampuan untuk belajar untuk menjadi ilmu penunjang kepemimpinan manusia di bumi. Islam datang dengan anjuran agar manusia berpikir, melakukan analisis, dan melarang sekedar ikut-ikutan. Islam menjadikan berpikir kalangan umat Islam harus ada yang menurut ilmu yang membangkitkan, mengarahkan, dan menetapkan perilaku arah suatu tujuan bermanfaat untuk urusan dunia dan agamanya. Sesuatu yang mendukung hal yang wajib maka ia menjadi wajib juga. Sesuatu yang mendukung pencarian ilmu yang hukumnya wajib, maka sesuatu itu menjadi wajib. Al-Quran sebagai sumber utama dalam Islam menginformasi dengan beberapa ayat tentang anjuran mengembangkan ilmu pengetahuan. Ayat pertama yang diturunkan kepada Rasul dan Iqra. Rasul adalah Iqra. Surat Al-Alaq ayat 1-5. Secara umum, ayat ini merupakan konsep pengembangan ilmu pengetahuan. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan Dia, telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah dan Tuhanmu yang Maha Pemurah, yang mengajarkan manusia dengan perantara Kau. Dia mengajarkan kepada manusia apa yang tidak diketahuinya. Ayat ini diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW ketika beliau berada di Gua Hiro bertahanus. Kata Iqra adalah ayat pertama merupakan stressing poin yang memberikan isyarat motivasi pengembangan ilmu pengetahuan. Membaca adalah langkah awal untuk mengetahui. Ada beberapa alasan mengapa kita perlu mempelajari ilmu pengetahuan, antara lain: 1. Negara-negara barat sudah banyak menguasai ilmu pengetahuan yang berasal dari dunia Islam. 2. Negara barat juga berupaya untuk mencegah negara-negara Islam mengembangkan ilmu pengetahuan
agar tidak melawan kekuatan negara-negara barat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mutiara Parzia dengan NIM 1930504081 dengan mata kuliah Islam dan Ilmu Pengetahuan, dosen pengampu Bapak Antoni Erzal MPDI. Di sini saya akan menyampaikan hasil diskusi kami yang berjudul Motivasi dan Dorongan Islam untuk Mempelajari, Memahami, dan Menyebarkan Ilmu Pengetahuan. Baiklah, saya akan menyambung penjelasan dari teman saya, yaitu Saudara Tegar, yaitu sebenarnya ada beberapa hadis yang dianggap representasi dari banyak hadis tentang pengembangan ilmu pengetahuan. Akan lebih baik rasanya apabila hadis ini diklarifikasikan sebagai berikut. Yang pertama itu hadis yang menerangkan kedudukan hukum menuntut ilmu, yang bunyinya Bismillahirrahmanirrahim, tolabul ilmi faridotul ala kulli muslimin wal muslimat, yang artinya menuntut ilmu adalah kewajiban bagi setiap muslim dan orang yang meletakkan ilmu bukan pada ahlinya, seperti seorang yang intan mutiara di leher babi. Adapun hadis yang ketiga, hadis yang menerangkan balasan bagi penuntut ilmu, yang artinya Rasulullah SAW bersabda, barang siapa membebaskan seorang mukmin dari suatu kesulitan dunia, maka Allah akan membebaskannya dari suatu kesulitan pada hari kiamat. Barang siapa memberikan kemudahan kepada orang yang berada dalam kesulitan, maka Allah akan memberikan kemudahan di dunia dan di akhirat. Dan hadis yang ketiga, hadis keutamaan mengembangkan ilmu pengetahuan, yang artinya barang siapa keluar dalam rangka menuntut ilmu, maka dia berada di jalan Allah sampai dia benar-benar kembali. Sekian, terima kasih.